Ini adalah 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh. Cukup dengan 3 ayat ini kita bisa mengukur seseorang itu wali atau bukan. Saya baca. Thumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-ilma wa annahu min hudatil khalq wa huffadhish syar' ila anna al-awliya la budda fihi min tarki ittiba'ir rusul. Kemudian setelah itu jadilah perkara ini menurut sebagian besar orang yang mengaku dirinya berilmu. Tadi kita sudah kenal baik siapa dan apa sifat wali Allah. Karena banyak orang yang tidak mau belajar, ya lalai dari agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, sehingga perkaranya terbalik. Perkaranya menjadi terbalik. Bagaimana terbaliknya? Menurut sebagian orang atau sebagian besar orang yang mengaku dirinya berilmu dan dia mengaku bahwasanya dirinya adalah pemberi petunjuk kepada manusia, yaitu sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama, wa hufadhish syar', dan dia mengaku dirinya adalah penjaga syariat ini. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwasanya yang namanya wali itu harus meninggalkan ittiba'. Dinamakan seorang wali apabila dia tidak mengikuti Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan yang namanya wali itu sudah tidak dibebankan lagi ibadah. Ya, kalau sudah sampai derajat wali, maka kalau dia tidak sholat nggak masalah. Ya, dia nggak puasa, dia tidak mengikuti sunnah nggak masalah. Tapi kalau masih derajatnya seperti kalian, katanya, ia masih derajat syariat, ya maka iya silakan kalian memanjangkan jenggot, silakan kalian memendekkan ya celana, silakan kalian benar-benar mengikuti sunnah karena kalian masih tingkatannya apa? Syariat. Tapi kalau sampai derajat wali, katanya, maka ini sudah tidak harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang mengatakan demikian? Ada. Ya, jadi wali itu yang sudah keluar dari ittiba' Rasul. Bertentangan dan sangat bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi derajat kewalian seseorang, semakin dia mengikuti sunnah. Ya, semakin mencintai Allah, semakin mengikuti Nabi. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia mengikuti Nabi SAW. Itu kaidahnya. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini terbalik. Justru orang yang derajatnya tinggi menurut dia sudah sampai derajat wali, maka dia boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Terbalik atau tidak? Terbalik. Ini karena banyaknya orang yang tidak belajar agama. Baik, kemudian beliau mengatakan, wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kalau masih mengikuti para rasul, mengikuti syariat para rasul, berarti bukan termasuk wali. Wala budda min tarkil jihad. Dan seorang wali, kata mereka, dinamakan wali kalau dia tidak berjihad. Ya, seorang wali sudah tidak perlu berjihad karena dia sudah sampai derajat wali. Faman jahada falaysa minhum. Kalau dia masih berjihad, maka dia bukan termasuk wali. Padahal Allah mengatakan yujahiduna fi sabilillah. Orang yang merupakan wali Allah, dia berjihad di jalan Allah. Ini malah sebaliknya mengatakan seorang wali itu sudah tidak diwajibkan untuk berjihad. Ya, tidak perlu berdakwah. Apabila sudah diwajibkan jihad dengan pedang, dia tidak perlu ya berjihad. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala budda min tarkil imani wa taqwa. Faman ta'ahhada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Dan harus dia meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Jadi seorang wali itu adalah orang yang meninggalkan iman dan takwa. Seperti tadi, ya kata mereka, ya yang namanya wali adalah yang sudah tidak dibebankan salat, tidak dibebankan zakat, tidak dibebankan oleh syariat-syariat ini. Padahal itu adalah bagian dari keimanan
dan itu adalah bagian dari ketakwaan. Wa man ta'ahhada aw faman ta'ahhada bil imani wa taqwa falaysa minhum, maka barang siapa yang masih menjaga keimanan dan ketakwaannya bukan termasuk wali Allah. Ini kata mereka. Ini ucapan mereka. Kalau masih menjaga keimanan dan juga ketakwaannya, maka ini tidak dinamakan dengan wali Allah, kata mereka. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau mengatakan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk semuanya dengan mengatakan ya Rabbana, wahai Rabb kami. Karena beliau ingin mendoakan untuk diri beliau sendiri dan juga mendoakan untuk yang membaca kitab ini. Ketika melihat bagaimana kebodohan ini menggiring manusia sampai membolak-balik syariat Allah seperti ini. Yang seharusnya dinamakan wali Allah dengan ittiba'ur rasul, dibalik karena mengikuti syaitan, bahwasanya seorang wali Allah adalah yang tidak mengikuti rasul. Seorang wali harusnya yang beriman dan bertakwa, dibalik oleh dia seorang wali itu harus meninggalkan iman dan takwa. Dan ternyata banyak orang yang memiliki keyakinan yang demikian. Maka beliau sebagai seorang hamba Allah meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti ini. Dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia membaca tentang aliran sesat misalnya, atau membaca kisah orang yang sesat, maka dia ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya dijauhkan dari kesesatan seperti ini. Karena yang tertimpa kesesatan ini manusia seperti kita, dan kita juga manusia seperti mereka. Artinya sebagaimana mereka juga bisa sesat dan menyimpang, kita pun juga bisa sesat dan juga menyimpang. Dan tidak ada yang bisa menjaga hati kita dari kesesatan dan penyimpangan tadi kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka beliau segera meminta kepada Allah dan tidak ditunda-tunda oleh beliau dan mengatakan ya Rabbana, wahai Rabb kami, nas'alukal afwa wal afiyah, kami memohon kepadamu maaf dan juga al-afiyah, keselamatan. Meminta maaf kepada Allah atas dosa yang telah berlalu. Karena terkadang seseorang menyimpang dari agama disebabkan karena dosa-dosanya. Zahirnya kelihatannya dia mengikuti sunnah, kok suatu saat dia menyimpang dari agama sehingga kembali menjadi orang yang senang melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Itu dikhawatirkan sebabnya adalah karena dosa-dosa tersembunyi yang dia lakukan. Mungkin dia bersama orang lain memelihara sunnah, menjaga sunnah, tapi ketika dia sendirian dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang demikian kalau terus-menerus dilakukan oleh seseorang, dikhawatirkan dia akan semakin jauh dari sunnah dan bisa keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Maka seseorang meminta kepada Allah ampunan dan juga maaf. Jangan sampai karena maksiat dan dosa yang dia lakukan selama ini akhirnya dia juga menyimpang dari jalan yang lurus seperti orang-orang yang menyimpang. Wal afiyah, dan kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan, yaitu keselamatan di masa yang akan datang. Dosa yang kemarin minta diampuni oleh Allah, dan di masa yang akan datang minta kepada Allah supaya diberikan keselamatan dari dosa dan juga kemaksiatan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang maha mengabulkan atau mendengarkan doa. Bertawasul kepada Allah dengan di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang mendengar doa, dan di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar.